Guys, kalian nonton video ini di YouTube pakai HP kan? Kalau gak pakai HP pasti pakai PC, laptop, smart TV, atau gak mungkin kan pakai DVD. Tapi pernah kepikiran gak sih? Gimana bisa HP kita melakukan hal-hal ajaib seperti menonton video jarak jauh, komunikasi jarak jauh, sampai bisa melakukan hal yang wadidaw seperti bermain game, mengedit foto dan video, dan lain-lain guys. Itu semua bisa dilakukan dalam satu HP. Jawabannya simple guys. Itu karena HP kita punya yang namanya sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem adalah gabungan dari banyak komponen yang membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, sistem pemerintahan ada presiden, DPR, rakyat, dan lain-lain. Sistem koordinasi ada syaraf, otak, dan lain-lain. Sistem kamera ada lensa, ada sensor, ada ISP, dan lain-lain. Begitu juga dengan sistem komputer yang akan kita bahas kali ini. Ada banyak hardware dan software. Intinya, suatu sistem itu harus komplit guys. Hilang satu bagian saja, itu bisa kacau seluruh sistemnya. Bahkan bisa runtuh. Nah, emang ada apa aja sih di dalam sistem komputer? Yuk kita pahami bareng-bareng. Di dalam sistem komputer, itu ada dua bagian utama guys, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang memiliki wujud fisik. Contohnya CPU, GPU, monitor, keyboard, mouse, touchscreen, dan lain-lain. Sementara software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik, melainkan hanya kumpulan data dalam bentuk sinyal listrik. Contoh sistem operasi, aplikasi bawaan, aplikasi instalan, file dalam memori, dan lain-lain. Perlu diingat, sebuah software tidak mungkin ada tanpa adanya hardware. Kali ini kita akan lihat apa aja sih hardware dan software yang ada di smartphone kita. Hardware komputer itu punya tiga bagian, yaitu input, proses, dan output. Hardware input itu fungsinya untuk mengambil data dari luar sistem komputer, atau lebih tepatnya, mengambil data dari lingkungan sekitar perangkat tersebut. Hardware input yang ada pada smartphone yaitu layar sentuh, tombol power, tombol volume, tombol capacity, kamera, mikrofon, penangkap sinyal, mikrofon eksternal, dan berbagai macam sensor seperti akselerometer, gyroskop, sidik jari, magnet sensor, proximity, ambient light, barometer, dan lain-lain. Alat-alat yang tadi disebutkan fungsinya untuk mengambil data dari lingkungan sekitar untuk dikirim ke hardware prosesor. Nah, di sini ada sekitar 8 bagian penting yang wajib ada, yaitu CPU, GPU, RAM, memori penyimpanan, DSP, ISP, connectivity, dan location. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit adalah bagian yang paling utama, berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem. Bisa dibilang, CPU ini adalah otaknya sebuah komputer. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit, berfungsi sebagai pengolah data visual untuk ditampilkan di layar. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data yang sedang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang keempat ada memori penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan data yang sedang tidak digunakan dan dalam jangka panjang. Yang kelima ada DSP atau Digital Signal Processing. Fungsinya untuk mengubah sinyal analog dari hardware input menjadi sinyal digital agar bisa diproses oleh prosesor. Yang keenam ada ISP atau Image Signal Processing, berfungsi untuk mengolah data gambar hasil tangkapan kamera untuk diubah menjadi file foto dan video. Yang ketujuh ada konektivitas. Bagian ini fungsinya khusus untuk sambungan guys, yaitu jaringan telepon, internet, wifi, bluetooth, dan lain-lain. Dan bagian terakhir, ada bagian yang khusus menangani alat pelacak atau GPS. Setelah data mentah dari alat input diolah oleh bagian prosesor, hasil akhir akan dikirim ke hardware output. Nah, hardware output atau hardware keluaran, ini adalah hardware yang fungsinya untuk membuat data-data dari smartphone itu bisa dibaca oleh dunia luar atau panca indera kita guys. Nah, hardware output yang ada di smartphone antara lain layar, speaker, alat getar, lampu flash, LED notifikasi, pemancar sinyal, terus bisa ditambah earphone, infrared blaster, dan lain-lain. Nah, biar makin jelas, mari kita amati cara kerja sistem saat smartphone baru dihidupkan dari kematiannya. Maksudnya dari mati terus dinyalain gitu. Ketika ponsel dalam keadaan mati, RAM dalam keadaan kosong karena tidak ada sistem yang bekerja.
Saat tombol power ditekan lama, terkirimlah suatu isyarat ke CPU, seolah teriak, "Hoi, waktunya bangun!" Lalu smartphone akan merespon dengan cara bergetar. Lalu, dari sini CPU mulai mengirim perintah agar data-data untuk menjalankan sistem dikirim dari memori penyimpanan menuju ke RAM. Nah, booting screen yang kita lihat pada saat menyalakan HP, saat itulah proses penyalinan data dari memori internal menuju ke RAM sedang terjadi. Saat ponsel baru dinyalakan, biasanya agak nge-lag gitu kan? Itu karena proses penyalinan data masih berjalan, guys. Nah, setelah proses penyalinan data selesai, smartphone pun siap digunakan. RAM pun terisi sebagian oleh data sistem dan data aplikasi yang otomatis berjalan. Jadi, jangan heran kalau RAM HP kita selalu terisi sebagian, walau tidak menjalankan aplikasi apapun. Itu karena yang sedang tersimpan di RAM adalah data-data untuk menjalankan sistem dan data-data aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kalau tidak disimpan di RAM, itu sistemnya tidak mungkin berjalan, guys. Jadi, bisa dibayangin ya, kalau nggak ada RAM, ini satu sistem bisa runtuh. Kalau nggak ada prosesor, ini juga bisa runtuh, guys. Kalau nggak ada memori penyimpanan, juga bisa runtuh. Pokoknya, yang namanya sistem kalau salah satunya hilang itu langsung hancur sistemnya. Ya oke lah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini untuk mendukung channel aku ya. Saya Firzal. Salam Gadget Boy.